warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dan rekan-rekan dari kelompok Pajajaran. Halo, perkenalkan nama saya Adiatma Sakifudin Pramana dari nomor absen 2. Hai semua, perkenalkan nama saya Agni Didi Pabedina, saya dari nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Alkatem Raldi Sarupana, saya dari absen nomor 6. Halo semuanya, perkenalkan aku Devira Septi Ramadhani Wibisono, nomor absen 11. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faunia Adam Berhena dari nomor absen 14. Awal terbentuk Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati di Pakuan, Jawa Barat. Kerajaan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Untuk sumber sejarah Kerajaan Pajajaran dapat kita temukan pada prasasti Sang Hyang Tapak yang ditemukan di kampung Pangcalikan, atau juga bisa kita temukan pada prasasti Kawali, kemudian prasasti batu tulis, naskah kuno cerita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16 Masehi, atau juga naskah kuno cerita Warugaguru yang ditulis pada tahun 1751. Kerajaan Pajajaran dalam sejarah. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu yang berpusat di Pakuan, Jawa Barat, yang sekarang disebut dengan Kota Batu. Kerajaan Pajajaran mengalami masa kejayaan, yaitu pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Kerajaan ini mengalami masa keruntuhan pada tahun 1597 karena diserang oleh Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran dalam budaya. Kerajaan Pajajaran merupakan awal mula keberadaan orang Sunda di Pulau Jawa. Keteguhan dalam mempertahankan adat dan budayanya yang tidak mau tunduk dengan Kerajaan Majapahit membuat budaya Sunda masih ada hingga saat ini. Kalian penasaran gak sih bagaimana awalnya Kerajaan Pajajaran dapat terbentuk? Nah, sini, dengarkan cerita aku ya. Dahulu kala, di tanah Sunda, terdapat dua kerajaan di bawah naungan Tarumanegara. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Naasnya, Kerajaan Tarumanegara telah terjajah oleh Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda memutuskan untuk merdeka dari Kerajaan Tarumanegara, dan mereka pun bersatu. Nah, Sri Jaya Bupati sebagai raja dari Kerajaan Galuh Sunda mendirikan sebuah kerajaan di Pakuan. Kerajaan tersebut yang dinamakan dengan Pajajaran. Waktu pun terus berlalu. Tahta kerajaan Pajajaran pun silih berganti. Dengan hal tersebut, Pajajaran kian mengalami kemunduran di berbagai bidang. Makin bertambahnya umur, Pajajaran kian menjadi mundur. Benar, Baginda. Hamba juga menyadari hal tersebut. Apa yang akan kita lakukan agar Pajajaran menjadi seperti semula lagi? Hamba rasa kita perlu memperluas wilayah kekuasaan kita, Baginda. Baginda. Ada apa ini? Langsung sekali kau jadikan, Baginda. Sabar Baginda, Bapak tidak memberikan kabar yang sangat besar. Kamu bisa apa itu? Saat ini kerajaan kita tengah diserang oleh Sultan Banten, Baginda. Apa? Mereka berani? Penasehat, siapa yang prajurit? Baik, Baginda. Penasehat
menurutmu bukankah kita sudah pasti memenang peperangan ini? Benar, Baginda. Baginda, prajurit kita telah disambu oleh prajurit besar Banten, Baginda. Baginda, jika seperti ini keadaannya, lebih baik Baginda masukkan diri terlebih dahulu. Baiklah, segera siapkan keberangkatanku. Hamba terima titah, Baginda. Mereka meninggalkan kerajaan Pajajaran tanpa tahu bahwa pasukan-pasukan besar dan elit berhasil mempertahankan Pakuan Pajajaran. Setelah Pakuan Pajajaran ditinggalkan oleh Prabu Nilakendra, maka Pakuan Pajajaran tidak lagi berfungsi sebagai ibu kota. Sebagian penduduk termasuk para pejabat tinggi dan kerabat kerajaan mengungsi ke berbagai daerah. Dan satu-satunya pewaris Pajajaran yaitu Raga Mulia Surya Kencana, putra dari Prabu Nilakendra, ikut mengungsi. Sisa-sisa kekuatan Pajajaran memutuskan untuk melakukan pengungsian ke wilayah barat di lereng Gunung Pulasari di Pandeglang. Mereka berencana untuk membangun kejayaan kerajaan Pajajaran di sana. Tak selang lama, Sultan Maulana Hasanuddin wafat dan kepemimpinan digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf. Nah, di bawah pimpinan Sultan Maulana Yusuf ini, Kesultanan Banten mulai memperluas wilayah kekuasaannya, dan mereka berencana untuk menyerang keraton Pajajaran. Setelah mereka sampai di keraton Pajajaran, mereka mulai menyerang pasukan secara Pakuan secara besar-besaran. Dan tak lama kemudian, pintu benteng Pakuan Pajajaran terbuka dan mengakibatkan pasukan Banten dengan mudah menyerang dan menghancurkan benteng Pakuan Pajajaran. Nah, konon pintu benteng Pajajaran terbuka karena adanya pengkhianatan yang bekerja sama dengan kerajaan Banten. Nah, setelah mereka menguasai Pajajaran, mereka meneruskan penyerangannya ke Pulasari, yaitu sisa wilayah kekuasaan Pajajaran yang tengah dipimpin oleh Raga Mulia Surya Kencana. Sesampainya di sana, mereka melancarkan serangkaian penyerangan dengan kuat. Pertempuran ini mengakibatkan Prabu terakhir, yaitu Raga Mulia, gugur, disusul oleh para pengikutnya. Kekalahan telak Pajajaran dari Kesultanan Banten inilah yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Pajajaran. Raja kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Sri Jaya Bupati, pemerintah sekitar tahun 1900, yang merupakan salah satu raja awal yang tercatat dalam sejarah kerajaan Sunda. Yang kedua ada Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, pemerintah sekitar tahun 1492 hingga 1521 Masehi. Dua pemerintahannya Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Yang ketiga ada Surawisesa, pemerintah sekitar 1521 hingga 1535 Masehi. Putra Sri Baduga Maharaja. Ia berada dari Ketangan dan Kesultanan dari Sultan Cirebon dan Demak. Yang keempat ada Ratu Dewata, pemerintah pada tahun 1535 hingga 1543 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Banten mulai kemunduran akibat serangan dari kerajaan Islam di sekitarnya. Yang kelima ada Ratu Sakti, pemerintah sekitar tahun 1543 hingga 1551 Masehi. Dikenal sebagai raja yang kurang kompeten, masa pemerintahannya ditandai dengan ketidakstabilan internal dan eksternal. Yang keenam ada Nilakendra, pemerintah sekitar tahun 1551 hingga 1560 Masehi. Menghadapi serangan terus-menerus dari Kesultanan Banten, ia akhirnya meninggalkan ibu kota Pakuan Pajajaran. Yang ketujuh ada Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana, pemerintah sekitar tahun 1560 hingga 1579 Masehi. Raja terakhir Banten Pajajaran. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan jatuh ke tangan Kesultanan Banten pada tahun 1579 Masehi. Berakhirnya kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Pajajaran. Untuk kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran, yang pertama ada stratifikasi sosial, di mana masyarakat Pajajaran terbagi dalam beberapa kelas, dengan raja dan keluarganya di puncak, diikuti oleh bangsawan, pejabat kerajaan, rakyat biasa, dan budak.
Yang kedua ada gotong royong. Kehidupan masyarakat di Sunda di Pajajaran menekankan nilai gotong royong, kebersamaan, keharmonisan dalam komunitas. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan, di mana raja berkuasa secara turun-temurun dibantu oleh para menteri serta pejabat daerah, seperti bupati dan kepala desa. Selanjutnya, untuk kehidupan budaya kerajaan Pajajaran, yang pertama ada agama. Agama Hindu dan agama Buddha berkembang pesat di kerajaan Pajajaran. Banyak candi dan tempat ibadah yang dibangun pada masa ini, seperti Candi Cangkuang dan Candi Batujaya. Yang kedua ada bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Bahasa kuno digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Naskah-naskah kuno seperti naskah Sangyang, Siksakandang, Karesian, dan naskah Bujangga Manik ditulis dalam bahasa Sunda kuno. Dan yang terakhir ada perekonomian kerajaan Pajajaran yang didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Masyarakat Pajajaran terkenal sebagai petani yang terampil dan menghasilkan berbagai macam hasil bumi seperti beras, lada, buah-buahan. Perdagangan juga berkembang pesat dengan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pusat perdagangan yang ramai. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di tanah Sunda yang mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa ini, kerajaan mengalami kemakmuran, stabilitas pemerintahan, serta perkembangan ekonomi dan militer yang kuat. Namun, setelah wafatnya Prabu Siliwangi, Pajajaran mulai melemah akibat konflik internal dan tekanan eksternal dari kerajaan Islam seperti Kesultanan Cirebon, Demak, dan Banten. Puncaknya terjadi pada tahun 1579 ketika Maulana Yusuf dan Kesultanan Banten menyerang dan merebut kota Pakuan. Pajajaran menandai berakhirnya kerajaan ini. Meskipun secara politik telah luntur, warisan Pajajaran tetap hidup dalam budaya Sunda, baik dalam tradisi, bahasa, maupun kepercayaan masyarakat, termasuk kelompok Baduy yang diyakini sebagai keturunan rakyat Pajajaran yang masih menjaga adat leluhur mereka.